Shalom. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Penekanan Warta Jemaat Rantepau Minggu tanggal 29 Maret 2026. 1. Ibadah lansia. Ibadah lansia Jemaat Rantepau diisi dengan kegiatan lomba sambung lirik lagu dari PKJ dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 pukul 09.00 WITA di Gunung Bunga Laklan Jemaat Rantepau. 2. Informasi dari Panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Rantepau tahun 2026 yaitu 1. Hari Kamis tanggal 2 April 2026 pukul 17.00 WITA, ibadah Kamis Putih dan pembasuhan kaki. 2. Hari Jumat tanggal 3 April 2026 pukul 09.00 WITA, ibadah Jumat Agung dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. 3. Hari Sabtu tanggal 4 April 2026 pukul 09.00 WITA, pelayan sakramen perjamuan kudus ke rumah. 4. Hari Sabtu tanggal 4 April 2026 pukul 17.00 WITA, ibadah Sabtu Sunyi. 5. Hari Minggu Paskah. Tanggal 5 April 2026 dilaksanakan 2 kali ibadah Paskah, yaitu pukul 06.00 WITA, ibadah Paskah lintas generasi. Selanjutnya pukul 18.00 WITA, ibadah Paskah hari Minggu. 3. Berita PWGT Jemaat Rantepau. Dalam rangka pertemuan para lansia dan orang tua tunggal yang dirangkaikan dengan ibadah Paskah PWGT Klasis Rantepau, maka sangat diharapkan pengurus di tingkat jemaat untuk menghadirkan kaum lansia dan segenap orang tua tunggal dalam ibadah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 12 April 2026, pukul 11.00 WITA, di Gedung Gereja Jemaat Karasik. 4. Ibadah Keluarga Syukur. Ibadah keluarga Beni Sapan atau Papa Cika di kelompok pelayanan 4 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 pukul 17.00 WITA. Atas perhatian kehadiran warga Jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. 5. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Andarias Ambalinggi, orang tua dari Ibu Veronika Ambalinggi pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2026 di Rumah Sakit Elim Rantepau. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Langda. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepau menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. 6. Pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada 1. Pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 pukul 09.00 WITA di halaman Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau, ibadah Jumat Agung. 2. Pelayan sakramen perjamuan kudus ke rumah bagi orang yang tidak mampu ke gereja dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 April 2026 pukul 09.00 WITA, diharapkan dipersiapkan oleh majelis gereja. Majelis Gereja Kelompok Pelayan 1-7 mendampingi pelayan. 7. Pelayanan sakramen baptisan kudus dan peneguhan sidi peserta katekisasi. Pelayanan sakramen baptisan kudus dan peneguhan sidi kepada peserta katekisasi calon sidi yang dinyatakan lulus dilaksanakan pada hari ini Minggu 29 Maret 2026 pukul 09.00 WITA. Nama-nama peserta katekisasi calon sidi yang dinyatakan lulus, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat Rantepau.
Demikian penekanan dan tambahan warta jemaat. Diinformasikan lebih lengkapnya, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta jemaat. Terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan yang dipermuliakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salah satu masa yang amat berkesan dalam kisah perjalanan Yesus, yaitu saat orang-orang menebar daun palma di jalan. Tak kala Yesus menunggangi keledai memasuki kota Yerusalem untuk menggenapi janji Allah. Momen inilah yang kemudian kita peringati dalam Minggu Palmarum. Dalam ibadah ini pula kita bersyukur untuk momentum hari ulang tahun ke-79 Gereja Toraja. Sambil terus merenungkan tentang kerelaan Kristus menebus dosa manusia, merelakan keistimewaan menjadi tema yang akan menuntun kita dalam beribadah kepada Tuhan saat ini. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari dengan penuh sukacita kita menyanyi Datang ke Hadirat Tuhan. Ibadah kita ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Salam kepadamu dari semua orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sebelum duduk silakan bersalaman, karena itu baru salam ucapan saya tadi. Bersalam benar sekarang. Juga yang ikut di live streaming silakan bersalaman dengan orang yang ada ikut ibadah bersama-sama di rumah. Nah, itu cara memberi salam yang real ya. Karena tadi ucapan saja kita saling memberi salam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan melalui Mazmur 31. Mazmur 31 ayatnya yang 9 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mazmur 31 ayatnya yang 9 sampai dengan ayatnya yang ke-16 yang kita akan baca secara berbalasan. Aman dalam tangan Tuhan. Engkau telah menyerahkan aku ke tangan musuh. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Hidupku dihabiskan dalam duka. Kekuatanku merosot karena sengsaraku. Dan tulang-tulangku menjadi lemah. Aku menjadi celaan bagi semua lawanku. Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku. Dan mengejutkan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripada. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar guncingan orang banyak. Dan gedentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allah. Nasibku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Dari tangan musuh-musuhku dan orang yang belajar. Amin. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau urut batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Berdirilah untuk mendengarkan perintah mengasihi. Perintah mengasihi hari ini diambil dari Imamat 19 ayat 34. Pendatang yang tinggal padamu harus kau perlakukan sama seperti orang Israel asli di antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu dahulu juga pendatang di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pinggulnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pinggulnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Saudara-saudara, hidup yang kita nikmati setiap hari merupakan bukti dari kasih Allah yang memang sangat besar. Kasih itu juga dibuktikan dengan
kerelaan Kristus berkurban dan menderita bagi kita. Namun saat kita sedang menikmati berkat dan menjalani kehidupan serta pekerjaan, kita tidak belajar atau kurang belajar untuk rela berkorban bagi Tuhan dan sesama. Mari dalam saat teduh kita datang kepadanya mengaku dosa-dosa kita. Bila ku renung dosaku padamu, Tuhan. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang telah tunduk dalam penyesalan dan bertobat, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan kepadamu berita anugerah dari Allah. Namun sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan,
dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Roma 12 ayatnya yang pertama sebagai bahan perenungan kita di dalam memberikan persembahan syukur kita. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sambil pudi dijalankan, kita menyanyi apalah arti ibadahmu bila tiada rela sujud dan sungkur. Bila
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada persembahan berupa natura dari warga jemaat untuk kas pembangunan. Kami langsung saja. Kue bolu, langsung dibuka harga. Ya, 500 dari Bapak. 500 satu kali, 2 kali, 3 kali. Terima kasih. Masih ada 3 bagian lagi. Ini bagian kedua. Pisang langsung kami lelang sekaligus. 2 sisir pisang. Masih segar-segar ini. Sama dengan yang plastik hitam. Langsung dibuka harga Bapak Ibu. Silakan. Yang di atas juga enggak apa-apa. 50 satu kali. 52 kali. 53 kali. Ini paprika. Ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Masih segar juga. Sama dengan yang keempat nanti. Langsung dibuka harga. $20 satu kali. 100 satu kali, 2 kali, 3 kali. Masih bentuk yang sama. Masih paprika. 20 satu kali. 100 satu kali. 2 kali, 3 kali. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji akan nama-Mu ya Bapa. Engkau maha baik, Engkau maha luar biasa dalam kehidupan kami. Kami betul-betul merasakan kehadirat-Mu. Kami betul-betul menikmati sukacita-Mu dan bahkan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini lewat ibadah malam hari ini, kami telah mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah apa yang telah kami persembahkan dapat bermanfaat untuk kelangsungan dan kehormatan bagi nama-Mu ya Bapa. Dan yang masih ada pada kami masing-masing, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami untuk menggunakannya sesuai dan seturut kehendak-Mu. Bahkan kami dapat membantu sesama kami yang membutuhkan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan. Semua
Saudara-saudara, kita siapkan diri untuk lanjutan bacaan firman. Tadi Mazmur 31 menjadi bacaan pertama dan 3 bacaan lagi dalam rangka leksionari bersama. Maksudnya bacaan ini dibaca juga di gereja-gereja di seluruh dunia, gereja Protestan, tapi juga di gereja Katolik Roma. Jadi firman Allah yang kita dengar bersama itu pada dasarnya perikopnya sama. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, dari surga Engkau Bapa lihat kami, dan di dalam Roh Kudus Engkau ada bersama kami. Dan hari ini kami akan membaca peristiwa yang berhubungan dengan Kristus Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur karena 6 hari lamanya Tuhan telah menuntun kami menjalani hari-hari dalam kehadiran Tuhan, memampukan kami menerima berkat dan juga mengatasi berbagai masalah hidup. Kami bersyukur karena Tuhan menyehatkan kami. Tubuh kami disehatkan, hidup kami disehatkan, tapi juga iman kami disehatkan. Sehingga kami ingat dan melakukan perintah Tuhan hari ini. Kami berhenti dari pekerjaan kami dan kami datang di hadapan Tuhan. Kami sudah duduk bersama sebagai hamba-hambamu, sebagai anak-anakmu, dan kepada kami Engkau akan berbicara melalui firman-Mu, melalui bacaan, melalui khotbah, dan Engkau ya Roh Kudus Allah di dalam kami akan membuat hati kami memusat kepada firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Ketaatan dan ketabahan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan
kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Hosiana. Bacaan Injil hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 27. Kita akan membaca ayat 11 sampai ayat 56. Perikop pertama ayat 11 sampai 26, Yesus di hadapan Pilatus. Saya baca dari terjemahan baru edisi 2. Ketika Yesus berdiri di hadapan gubernur itu bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ketika tuduhan terhadap dia diajukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua, ia tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun ia tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang tahanan pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada seorang tahanan yang terkenal bernama Yesus Barabas. Ketika mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia sudah mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Namun imam-imam kepala dan tua-tua menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Waktu ia harus disalibkan, kita ramai-ramai membaca ya. Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Namun kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Mereka malahan semakin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, bahkan sudah timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusanmu, kamu sendiri." Seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus dicambuknya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ayat-ayat berikutnya tentang Yesus diolok-olok. Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus masuk ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah merah kepadanya.
Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah darinya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Serdadu-serdadu itu membawa dia keluar untuk disalibkan. Ayat-ayat berikut tentang Yesus disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka sampai di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepalanya mereka memasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bukankah ia Raja Israel? Biarlah ia turun dari salib itu sekarang, maka kami akan percaya kepadanya." Ia mempercayakan dirinya pada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dia juga mencelanya demikian. Ayat-ayat berikut tentang Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Segera seorang dari mereka datang. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Namun orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tabir bait suci terkoyak menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini anak Allah." Ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu mereka yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, serta ibu anak-anak Zebedeus. Amin. Kurre sumanga puang. Sumanga
saudara-saudara sidang jemaat Rantepau yang ada di ruangan ini, dan juga saudara-saudara yang sementara mengikuti ibadah secara live streaming. Kita sungguh bersyukur bisa berjumpa dalam keadaan sehat. Di doa tadi saya katakan kita sehat juga dalam iman, karena kita ingat ini hari Tuhan, hari untuk mengalami suasana surgawi di hadapan Tuhan. Ingat ya, kalau kita beribadah begini, sebetulnya itu bayang-bayang dari suasana surgawi. Biasa kita lupa itu, sehingga orang di samping kita pun tidak kita peduli sama sekali. Padahal di dalam surga kita menjadi bagian dari sebuah kehidupan yang penuh kebahagiaan bersama memuji Tuhan. Jadi kalau kita masih ingat itu, iman kita cukup sehat. Tentu banyak godaan, ya, tapi kita mengingat ini hari Tuhan. Itu kain ungu 6 sudah ya. Artinya hari Minggu ini kita sudah sampai pada apa yang disebut Minggu Prapaskah yang ke-6. Dulu kita kenal Minggu Sengsara, tetapi setelah Gereja Toraja menstudi liturgi dan kalender gerejawi, kita akhirnya memutuskan, oke, kita ikut apa yang sudah ada jauh sebelumnya di dalam sejarah gereja yang begitu bermanfaat bagi orang percaya. Kita ikuti apa yang disebut, kita mulai Paskah dengan minggu-minggu Prapaskah yang dibuka dengan Rabu Abu, dan nanti akan berakhir pada hari Paskah. Dan selama minggu-minggu Prapaskah itu 40 hari lamanya, 40 hari memperingati hari puasa Tuhan Yesus, tapi juga 40 hari Musa di gunung, dan dua-duanya tidak makan, tidak minum. Dalam 6 minggu Prapaskah itu kita, bacaan-bacaan yang kita dengar dan khotbah-khotbah yang kita dengar itu membimbing kita untuk sebenarnya bagaimana sebagai orang Kristen berusaha sedikit mengalami kembali, membayangkan bagaimana Yesus itu melayani di dunia, dan puncaknya adalah Paskah. Dan ini hari Minggu yang terakhir. Ini biasa juga disebut Minggu Palmarum, tadi sudah disebut dalam liturgi. Juga disebut Minggu Sengsara, karena pada dasarnya Minggu Sengsara Tuhan Yesus hanya mulai minggu ini sampai dia disalibkan dan mati. Sebelumnya pelayanan cukup biasa dilakukannya. Makanya Gereja Toraja sepakat untuk mengganti istilah Minggu Sengsara selama 7 minggu menjadi hari Minggu-minggu Prapaskah. Dan ini hari Minggu ini adalah Minggu Sengsara. Itu pengantar saja untuk mengerti mengapa kita mengikuti kalender gerejawi dan apa manfaatnya bagi kita. Kita ingin mengalami pengalaman Yesus untuk membuat iman kita begitu atau menjadi kuat kembali, karena Yesus mengalami banyak sekali hal untuk menyelamatkan kita. Hari ini di seluruh Gereja Toraja kita menggumuli 4 bacaan ini dengan tema merelakan keistimewaan. Kalau dalam bahasa Toraja, terjemahannya diberikan oleh tim membangun jemaat, tang umpa budai kaokoran. Pambai bisa duka dikua urampanan, melepaskan ya, urampanan. Tut tasanganna kala bianta. Saudara-saudara, kita masyarakat Toraja dan semua orang yang mengikuti ibadah hari ini, kita sadar bahwa kehidupan manusia selalu ada yang merupakan kebanggaan, merupakan kehormatan, dan merupakan harga diri.
Dan masyarakat Toraja punya simbol-simbol yang boleh dikatakan merupakan simbol kebanggaan, simbol keistimewaan, simbol kehormatan. Kita bisa mengingat apa-apa saja, tapi salah satu ialah tongkonan, bukan? Itu salah satu simbol kehormatan kita. Kemudian selain tongkonan yang memang merupakan sebuah persekutuan keluarga dari satu kakek nenek, kemudian punya anak, punya cucu, punya cicit dan cicit dan tidak tahu berapa generasi. Biasanya orang membangun tongkonan itu, kalau sekarang mungkin generasi keempat sudah mulai membangun tongkonan. Artinya masih kenal betul itu kakek neneknya di atas. Tapi banyak di antara kita yang tongkonannya sudah berapa generasi ke atas, kita sudah tidak saling mengenal lagi sebetulnya. Saya dimasukkan di grup tongkonan Puang Togandang Sangala. No, itu keturunan sudah lebih 20 dari atas, siapa lagi yang mengenalnya. Tapi bagaimanapun juga tongkonan menjadi semacam kehormatan dan bisa dibilang kebanggaan kita sebagai masyarakat Toraja yang mengikat hubungan darah daging, terlepas dari kaya miskin, besar kecil, tua muda, kita diikat oleh persekutuan tongkonan. Nah, sekarang saya bertanya, yang akhir-akhir ini saudara lihat apa yang menjadi semacam keistimewaan atau kebanggaan yang sangat menonjol di lingkungan masyarakat kita, yang setiap hari mewarnai media sosial kita. Ada yang ingat? Yang ada tanduknya? Ya, itu tedong, itu simbol juga dari kebanggaan dan keistimewaan orang Toraja. Satu-satunya masyarakat di dunia yang mau beli tedong ratusan juta. Katanya juga ada yang 1 miliar lebih, benar atau tidak, tapi pokoknya ratusan juta hanya orang Toraja. Dan memang kalau disusun harta orang Toraja, nomor 1 memang tanah, tongkonan dan lain-lain, kemudian ya dan sawah dan kebun, lalu tedong. Dan tedong ini betul-betul menjadi simbol yang merupakan kebanggaan kita. Simbol kemuliaan, simbol kekayaan, simbol kehormatan. Kita paham itu semuanya. Dan menjadi ramai sekali oleh karena apa yang menjadi simbol kebanggaan ini, simbol kehormatan dan simbol kekayaan ini, itu sudah menjadi alat yang sepertinya menggemparkan kita semuanya, karena ditumpangkan pada adat. Dan memang adat, mak Pasilaga tedong itu adat, kita tahu itu semua. Tapi tedong yang di Pasilaga adalah tedong keluarga yang berduka. Dan sekarang bukan cuma tedong keluarga yang berduka, tapi tedong yang dipelihara khusus untuk berani, atau istilah di media sosial tedong petarung. Jadi tidak ada hubungan pun dengan keluarga, itu sudah dipasang-pasangkan dan dijadwalkan untuk ikut bertarung di acara adat. Dan kita sudah tahu bahwa BPS Gereja Toraja begitu prihatin dengan tumpangan yang seperti itu, yang menyebabkan adat yang mulia, adat yang kita hormati, adat yang di atasnya kita hidup bersama, ditumpangi dengan sebuah kegiatan
yang eksesnya sangat banyak dan akan membuat, kalau ini terus-menerus dibiarkan, akan membuat masyarakat Toraja menjadi masyarakat yang betul-betul hanya berspekulatif saja, konsumtif, sementara tanah-tanah tidak digarap. Jadi filosofi Unnosok Rakka Sangpulo itu sudah dihilangkan dengan kebiasaan yang ramai-ramai saja di tempat di mana seketika bisa dapat uang, walaupun caranya melawan kehendak Tuhan. Banyak ekses dari video-video yang beredar dari Ketua Umum BPS Gereja Toraja, kita sudah tahu itu, dan kita juga, telinga kita banyak mendengar bagaimana banyak korban dari ekses ini. Kerbaunya sendiri tidak masalah, adatnya sendiri tidak masalah, tetapi proses yang ada sebelumnya itu yang membuat kita menjadi prihatin. Tidak tahu berapa ribu anak kita yang sudah tidak ke sekolah lagi karena sudah lebih memilih menjaga terong petarung itu, memang dapat uang, dan kita semua punya keluarga yang mungkin menjadi korban dari itu. Seorang pendeta dengan air mata menceritakan bagaimana anaknya tak bisa lagi diatur oleh karena memang dia sudah mencintai terong petarung itu, lebih suka dia ada di situ setiap hari dan tidak pulang lagi ke rumah. Artinya kegiatan macam ini makin lama makin menjadi semacam candu, dan ini yang paling berbahaya. Generasi muda kecanduan, dapat uang secepatnya tapi tidak memperlengkapi diri dengan prinsip Unnosok Rakka Sangpulo, artinya kerja baru dapat uang, itu mulia. Itulah konteks kita saudara-saudara untuk berbicara pada hari ini tentang melepaskan keistimewaan. Saya memulai dengan melihat bacaan yang kedua tadi dari Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat 9. Di sana kita bisa melihat ada sebuah keistimewaan tetapi yang kemudian dirusakkan atau dihancurkan. Di sana dibicara, Yesaya 50 tadi bicara tentang seorang hamba Tuhan yang luar biasa, tetapi dan itu adalah sebuah keistimewaan. Dia berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Ini sebuah keistimewaan. Memberikan kepadaku lidah seorang murid, sehingga dengan perkataanku aku memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Luar biasa. Selanjutnya dikatakan, pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, ini hamba Tuhan ini, Tuhan mempertajam pendengarannya menjadi seorang murid yang begitu taat, begitu istimewa. Dan boleh kita katakan ini adalah keistimewaan rohani, keistimewaan spiritual, mendengar Tuhan setiap pagi. Sayang keistimewaan itu dirusakkan di dalam ayat 6. Jadi meskipun ada keistimewaan itu sebagai seorang utusan Tuhan, namun apa yang dia alami? Dia alami penderitaan. Ayat 6 mengatakan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Keistimewaan seorang hamba Tuhan terpuruk ke dalam kehinaan dan diludahi. Nah, saudara-saudara, keistimewaan seperti ini yang dirusakkan oleh penderitaan.
Apa yang sering kita anggap sebagai keistimewaan di dalam masyarakat kita sekarang ini? Salah satunya tadi soal tongkonan dan juga soal kerbau. Menjadi cerita di banyak kesempatan orang berbicara tentang siapa yang punya banyak kerbau. Saya punya banyak kerbau besar. Siapa yang punya banyak tedong saleko, siapa yang punya banyak kekayaan. Dan berarti siapa yang punya banyak tedong petarung, nah dialah yang dihormati. Nah, tidak tahu kalau saudara-saudara ada yang, saya harap yang hadir sore ini tidak ada yang punya tedong petarung. Tapi kalau ada yang sementara mendengar khotbah ini punya tedong petarung, bagaimana hati Anda tergelitik dengan ini? Anda merasa dihormati karena Anda punya banyak tedong petarung. Namun, saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa keistimewaan sejati bukanlah terletak pada kekuatan untuk menguasai orang, membuat orang menghormati kita. Tetapi sesungguhnya keistimewaan itu terletak pada seberapa besar pengabdian kita. Jadi bukan pada seberapa besar, seberapa banyak kerbau yang kita miliki, tetapi seberapa besar pengabdian kita untuk masyarakat. Maka di beberapa kesempatan saya katakan, hai saudara-saudaraku, orang tuaku, sahabat-sahabatku yang sudah sangat diberkati Tuhan, pakailah hartamu untuk memuliakan Tuhan. Hai, dan ini berhubungan dengan yang terakhir ini terjadi. Hai saudara-saudaraku yang punya tedong petarung, jual segera tedong petarungmu. Kalau kau mengasihi anak-anak yang menjaga tedong petarungmu, berikanlah beasiswa kepada mereka. Itu jauh lebih penting. Kemuliaanmu, upahmu mulia karena uangmu kau pakai untuk membiayai hidup anak-anak yang memang butuh dibantu. Bandingkan kalau kau melanjutkan memelihara tedong petarung dan eksesnya banyak sekali, bayangkan hebatnya api neraka akan membakar engkau nanti. Karena kau buat itu dengan segala kesadaranmu. Berkat yang Tuhan sudah berikan kepadamu, kau pakai untuk menjerumuskan orang lain. Kau pakai untuk menyesatkan anak-anak. Tuhan Yesus begitu mengasihi anak-anak. Barang siapa yang menyesatkan salah seorang dari anak-anak, lebih baik ambil batu kilangan, gantung di leher, buang dan tenggelamkan ke laut. Bahaya sekali, saudara-saudara, bahaya sekali. Menciptakan dan menyebabkan kesesatan suatu generasi. Jadi daripada seperti itu, manfaatkan dengan baik harta yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Muliakan Tuhan dengan hartamu, bukan jadikan hartamu menjadi jembatan orang melawan Tuhan. Saudara-saudara, keistimewaan sejati adalah ketika kita mendengar suara Tuhan dan mampu memberi semangat kepada yang letih lesu. Jadi saudara-saudara yang punya uang, punya tedong petarung, kalau beralih sekarang memberi semangat kepada yang letih lesu, yang tidak mampu, angkat kepalamu dan berkata, haleluya, aku bertobat. Aku tidak mau menjadi alat orang lain masuk neraka.
Yang itu yang pertamanya. Jadi keistimewaan yang dihancurkan oleh penderitaan. Yang kedua dari keempat bacaan berhubungan dengan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 itu. Rela menjadi kosong, rela menjadi tidak ada, atau istilah kenosis. Kenosis itu dalam bahasa Yunani artinya mengosongkan diri. Nah, di perikop ini sering sekali disebut sebagai nyanyian pujian Kristus. Gereja mula-mula dulu itu menghafal ayat ini. Menghafal ayat-ayat ini. Jadi kalau membaca itu, mereka sedang memuji Kristus. Karena apa yang ditulis dalam Filipi pasal 2 itu memang pujian bagi Kristus. Pengosongan diri itu bisa kita lihat di ayat 6 sampai 8. Dia rela menjadi tidak ada, menjadi kosong untuk orang lain. Ayat 6 sampai 8, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini teladan yang luar biasa saudara-saudara, dan memang di dalam ayat 1 itu dikatakan kita perlu mencontoh Tuhan Yesus, dan ayat 5 kita harus meneladani Kristus dalam hal seperti ini. Yesus memiliki keistimewaan tertinggi. Dia adalah Allah, namun ia tidak mempertahankan status itu dengan menikmatinya sendiri. Ia merelakan keistimewaannya itu. Ia tidak datang sebagai kaisar atau raja yang menunggang kuda perang. Kita lihat ketika dia masuk Yerusalem, dia menunggang keledai, dan itu simbol dari kendaraan yang dianggap simbol kerendahan. Saudara-saudara, pertanyaan untuk kita berhubungan dengan rela mengosongkan diri. Kita sering mempertahankan keistimewaan kita sebagai orang tua atau sebagai orang yang punya pengaruh di dalam kampung atau di adat. Dan ketika ada praktik perjudian yang merusak masa depan anak kita yang menumpang melalui adat, mungkin saja sebagian besar dari kita merasa tidak enak untuk menegur mereka. Karena sebagian orang menganggap itu urusan adat, dan karena itu gereja tidak usah urus. Di media sosial banyak sekali itu gereja cukup berkhotbah dan berdoa, tidak usah bicara-bicara adat. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang dapat video yang saya juga tidak tahu kenapa menjadi viral. Khotbah saya di gereja gereja besar itu tahun 2020 itu menjadi sangat viral, dan kata-kata yang muncul di situ, kalau kita mengakui Allah sebagai Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha hebat, maha melihat, maha hadir, siapa di antara kita, dan khususnya pada waktu itu berhubungan dengan tuduhan bahwa gereja tidak boleh memasuki atau berbicara tentang adat, saya katakan minda komi tu bisa ususukan padang pematua. Karena gereja diutus Tuhan untuk menerangi
hal-hal yang perlu. Kesalahan perlu disoroti, kesalahan perlu dikritik, kesalahan perlu dibuat sesuatu yang harus ditinggalkan. Dan memang Allah menguasai seluruh bidang kehidupan, termasuk bidang adat. Ada yang ambil kata kunci dari video itu, dia bilang, kata kunci yang saya peroleh itu ialah nanggai ritu pematua mak kappa-kappa. Jadi kadang-kadang kita dibiarkan semau kita menggunakan keistimewaan kita, kemampuan kita untuk menaklukkan semua orang dan menganggap kita yang benar walaupun pada jalan yang salah. Nah, saudara-saudara, dalam rangka mengosongkan diri, kita perlu merelakan keistimewaan yang kita miliki. Kalau kita merelakannya itu, kita bisa berkata, saya tidak peduli jika saya dianggap kurang kaya, karena saya tidak ikut-ikutan di apa yang menjadi hobi masyarakat. Di suatu pertemuan dengan pemuda, saya secara enteng bertanya, kalau menurut pengamatan kalian sebagai pemuda kira-kira berapa persen anak muda yang ikut, yang hobi Tedong Silaga itu? Dan spontan mereka mungkin 60%. Wah, itu saya bilang, oh, kalau begitu memang daya tarik Ma'apa Silaga itu memang tinggi sekali, banyak sekali. Dan tentu saja kita yakin tidak semua orang yang hadir di Ma'apa Silaga Tedong itu memang orang yang berjudi. Tapi yang mau dihindari ialah dampak atau ekses dari yang seperti itu. Merelakan keistimewaan, kita bisa berkata, saya lebih peduli anak-anak saya bersekolah. Orang Toraja lebih suka, lebih peduli anak-anaknya bersekolah daripada memelihara sesuatu yang merusak masa depan mereka. Sama seperti Yesus rela kehilangan statusnya sebagai Raja di surga. Dia menjadi hamba yang mati di kayu salib. Dan tentu kalau kita ditanya apakah kita rela juga kehilangan status sosial kita demi keselamatan generasi penerus. Sebagai ibu dan ayah sekarang, mungkin karena saya sudah umur 70 tahun, generasi kami, wibawa orang tua kami itu masih tinggi sekali. Kami masih begitu taat kepada apa yang dikatakan orang tua kami. Dan generasi sekarang, ya mungkin secara pemahaman kami sudah jauh sangat berbeda. Tapi saudara-saudara yang punya anak kecil, kan jarakmu dengan anak-anakmu itu kira-kira rata-rata 20 tahun lah. Jadi sebetulnya apa yang orang tua anggap baik, kemungkinan besar anak-anak kita yang jarak 20 tahun anggap tidak lagi seperti itu. Kalau begitu, memang keistimewaan kita seorang tua betul-betul turun, mesti turun betul memahami jiwa anak-anak kita untuk membangkitkan semangatnya. Makanya sangat disarankan bermainlah dengan anak-anakmu, ambil waktu untuk bermain dengan anak-anakmu, berjalan bersama-sama dan lain-lain. Selami dan dalami jiwa anak-anakmu, potensinya ada di sana. Setiap anak berbeda dari anak yang lain. Turunkan statusmu, wibawamu menjadi sama seperti anak-anak untuk mengangkat anak-anak itu memahami kehidupan dalam nilai-nilai kebenaran. Nah, bagian yang ketiga ialah penderitaan yang tak terelakkan, dan itu bisa kita lihat berdasarkan Mazmur 31 tadi dengan Matius 27.
penderitaan yang tak terelakkan. Daud di Mazmur mengatakan, aku menjadi celaan bagi semua lawanku, beban bagi tetangga-tetanggaku, dan mengejutkan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan melarikan diri. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti tempayan yang pecah. Daud merasa sendirian. Itu lebih hebat lagi digambarkan di dalam Matius pasal 27 tadi. Tapi kata kunci, Daud merasa sendirian, Yesus pun merasa sendirian. Tadi ketika dia berteriak kepada Allah, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus merasa sendirian. Ia ditinggalkan murid-muridnya. Kita ingat murid yang paling berani, Petrus, yang mengatakan, biar semua lari, saya tidak akan meninggalkanmu. Dan sebetulnya dikatakan juga murid-murid yang lain pun berkata demikian. Cuma kurang kita perhatikan pernyataan ini. Jadi bukan hanya Petrus yang tidak akan meninggalkan Yesus, tapi murid-murid yang lain pun kecuali Yudas, murid-murid yang lain pun juga berkata demikian. Artinya apapun terjadi, kami akan ikut bersama-sama dengan engkau. Tapi mereka semua melarikan diri. Salah seorang yang dianggap cukup lama melihat, memperhatikan Yesus, namanya Yohanes Markus, yang diduga menulis kitab Injil Markus. Diceritakan bahwa dia ketika Yesus sudah digiring, dia melihat Yesus dari agak jauh, tapi sementara dia perhatikan Yesus digiring, ada orang datang dari belakang, ini juga muridnya. Karena pakaian orang Yahudi itu pakaian tidak berjahit, pegang pakaiannya begitu, diceritakan bahwa murid itu lari tanpa pakaian. Itu sengaja diceritakan bahwa ada satu orang yang masih mau setia mengamati, memperhatikan Yesus dalam penderitaannya. Tapi akhirnya juga dia lari telanjang, lari tanpa pakaian. Betul-betul Yesus sendirian. Dari imam-imam kepala, tua-tua dia diolok-olok. Dari penyamun yang disalib bersama dia juga diolok-olok. Kalau kita perhatikan bagaimana orang mengolok-olok dia, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bukankah ia Raja Israel? Biarlah ia turun dari salib sekarang supaya kita percaya kepadanya. Saudara-saudara, penderitaan yang terelakkan ketika kita memutuskan untuk mengambil sikap yang benar. Ambil contoh misalnya berani melaporkan praktik kekerasan, praktik perjudian, praktik apapun juga yang melibatkan anak-anak dan orang-orang lemah lainnya. Percayalah kita akan dicela, sangat dicela. Itu yang betul-betul terjadi ya di dalam media sosial, karena BPS Gereja Toraja sudah tahu bahwa tidak berdaya kita menghadapi kekuatan ini. Kalau lapor Polres, sudah lama laporan itu. Saya ini terakhir pimpin demo ke polisi, keluargaku yang polisi, tahun 2003, 2004. Karena kami mahasiswa temukan bahwa orang dari kepolisian terima uang sekian puluh juta dari setiap perjudian sabung ayam. Dan itu bisa dibuktikan ketika mahasiswa mengetahui dan tahu bahwa peredaran narkoba yang bebas juga di backup oleh oknum, tapi kadang-kadang oknumnya banyak. Demo langsung,
tulis nama 2 orang itu, bawa ke Polres, bawa ke Bupati, bawa ke Ketua DPRD, dengar pendapat. Dan karena waktu itu STT Rantepau mengajak jadi Senat Mahasiswa dan mengajak OSIS. Itu Habib, anggota OSIS juga waktu itu, dari SMA, beberapa SMA ikut mendemo. Sesudah dengar pendapat dengan Dewan, kita memang tidak percaya akan ada perubahan. Akhirnya ada rombongan datang ke Polda, membawa foto-foto, video, dan lain-lain. Syukur kepada Allah karena Kapolda waktu itu Bapak Yusuf Manggabarani menyambut rombongan. Saya berterima kasih. Memang kakek saya menasihatkan saya, jangan biarkan orang Toraja dirusak. Bantu kalau ada perlu dibantu. Nah sekarang keluargaku dari Toraja sudah datang. Apa yang kalian buat ini 60% tugasku sebagai Kapolda sudah dilakukan oleh saudara-saudara. Akhir bulan 14 Januari itu rombongan datang ke sana. Akhir bulan saya datang ke Toraja. Betul datang ke Toraja, masih di daerah Hotel Sahid di Mengkendek, telepon kami, bolehkah kita bertemu di Hotel Misiliana? Kami bertemu di sana dan dikatakan saya penuhi janji saya kasihi orang Toraja, saya sudah datang. Sesudah itu kami berfoto bersama, lalu 2 orang oknum dibawa masuk, lalu Kapolda bilang, salami orang-orang ini. Inilah orang-orang yang kalian hancurkan. 2 orang itu tidak berani lagi melihat kami. Salam kami, baru kami pamit. Dan memang 2 orang itu akhirnya diangkut. Cukup lama tidak ada perjudian dan lain-lain. Saya hanya cerita ini untuk menggambarkan bahwa kalau gereja langsung ke Kapolri itu bukan tanpa alasan. Kalau 2003 sudah mulai dan ini 2026, itu artinya sekitar 1/4 abad. Masalah ini masih berkutat di dalam sesuatu, di dalam oknum. Dan 2 yang sudah betul-betul ditangkap ini berat membuktikan, oh berarti memang kita berhadapan, gereja berhadapan dengan penegakan aturan yang tidak becus. Tapi ketika gereja Toraja melapor, dia dicela. Tapi saudara-saudara mengertilah sekarang bahwa memang kalau hanya bicara di lokal, kita sudah tahu, hindari itu dari apa itu terkenal cari dari Pak Mahfud, hindari melapor karena kalau melapor mungkin nanti ini. Maaf kepada keluargaku, kepada institusi Polri, tapi betul-betul untuk memperbaiki diri. Tegakkan aturan, ambil alih penegakan aturan, pakai pedang. Bupati, pemerintah perlu pakai pedang. Di dalam Roma pasal 13, tidak percuma pemerintah diberikan pedang oleh Allah untuk melawan kejahatan. Pemerintah diberi pedang oleh Allah untuk melawan kejahatan, termasuk menghentikan semua yang merusak masyarakat, penyakit sosial. Jadi kalau gereja ambil pedang sekarang, memang sebenarnya itu dalam tanda petik bukan senjatanya gereja itu, kasihan. Tapi karena gereja sudah tidak tahu mau buat apa, dia yang pegang itu. Dan sekarang saya sendiri berdoa, pemerintah di Toraja, tanah Toraja dan Toraja Utara, pegang pedangmu, tegakkan aturan, buat masyarakat Toraja ini maju bersama-sama. Kembalikan ke filosofi yang baik. Semua orang harus unoso keraka sangkulona, kerja keras untuk dapat kehidupan, dan itulah kemuliaan. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian.
Itulah persisnya yang Yesus buat. Itulah juga persisnya dalam rangka kita memasuki Minggu Sengsara ini. Kita menjadi orang-orang yang bekerja keras, membangun kehidupan kita dengan potensi yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu adalah kemuliaan. Tidak ada hasil yang kita peroleh tanpa sebuah kerja keras. Dan motto Orang Toraja, Unoso Kereka Sang Pulo, itu karunia dari Allah. Mari kita pegang baik-baik. Saudara-saudara, sekarang sebaiknya kita dengarkan bagaimana janganlah kiranya biarkan macam-macam termasuk adat menjadi tameng untuk melawan Tuhan. Dan masyarakat ini tentu saja kita semua sadar, anak-anak jauh lebih istimewa, jauh lebih penting, sangat berharga, lebih berharga daripada hal-hal seperti yang berkumpul di Tedong Petarung. Dan teladan dari Kristus kosongkan diri. Apa yang bisa kita buat dalam rangka mengosongkan diri? Beranilah mengosongkan diri dari keinginan untuk kaya. Maaf kalau saudara tidak sepakat ini, tapi keinginan untuk terlihat kaya. Karena punya banyak kerbau, terutama kerbau petarung. Mari kita juga berani untuk memiliki keberanian mengatakan yang benar dan bebaskan diri dari ketakutan akan tekanan sosial. Karena memang ada bahaya dari tekanan sosial. Kadang-kadang walaupun benar tapi banyak orang melawannya, dianggap itu salah. Dan kita harus berani lepas dari ketakutan karena melakukan kebenaran. Biar 1 orang, 2 orang, 3 orang, sedikit orang, biar cuma gereja, tapi kita melakukan kebenaran. Kita lepaskan diri, masyarakat Toraja, saudara-saudaraku, kita semua yang diberkati Tuhan, melepaskan diri dari ego bahwa ini sudah menjadi adat turun-temurun yang tidak boleh diubah. Kita memang sebaiknya mengisi diri dengan kebenaran Tuhan dan mengisi generasi muda, anak-anak kita dengan pendidikan yang mempersiapkan mereka menuju masa depan. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, jika Yesus tidak merelakan keistimewaannya sebagai Allah, kita semua akan hancur dan binasa. Ia tidak mempertahankan statusnya di surga karena ia sangat mencintai kita dan mengganti kita menanggung hukuman Allah. Sekarang, perhatikanlah bahwa Yesus bisa bertanya kepada kita, "Hai orang Toraja, apakah kamu mencintai anak-anakmu, mencintai masa depan Toraja lebih dari kamu mencintai kehormatanmu di depan orang banyak dan orang kaya?" Roh Kudus menguatkan kita mengikuti Yesus Kristus, memiliki hati seperti Kristus, hati yang rela mengosongkan diri, hati yang rela kehilangan keistimewaan duniawi demi keselamatan jiwa-jiwa kita, khususnya keselamatan anak-anak kita. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam simbolisasi hari ulang tahun ke-79
Gereja Toraja, Sekarang kita mars lagi ya. oh ya, mari sebentar Pak Pendeta. Oh ya, oke. Silakan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita bersama-sama akan mendengarkan solo dari Bapak Lewi, PKB Kelompok Pelayanan 6 dengan judul lagu Terima Kasih Tuhan. Tidak dapat lagi ku berkata tentang kebaikan-Mu, Tuhan. Tidak terhitung yang Kau beri, Bapa, sungguh ku berterima kasih. Tidak terhitung yang Kau beri, Bapa, sungguh ku berterima kasih. Bawalah semua persoalanmu kepada Tuhan dalam doamu. Tetaplah bersyukur sebab hanya Tuhan yang sanggup mengubah semua
dan persoalanmu. Terima kasih Tuhan atas cintamu yang tak bersyarat bagiku. Oleh darahmu aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan tetaplah bersamaku selamanya. Engkau berkenan, sebab tanpa Engkau aku tak berarti. Tidak dapat lagi ku tidak itu yang kau beri, Bapa, sungguh ku berterima kasih. Tidak itu yang kau beri, Bapa, sungguh ku berterima kasih. Bawalah semua persoalanmu kepada Tuhan dalam doamu. Tetaplah bersyukur sebab hanya Tuhan yang sanggup mengubah semua beban hidupmu dan persoalanmu. Terima kasih Tuhan atas cintamu yang tak bersyarat bagiku. Oleh darahmu aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan tetaplah bersamaku selamanya. Engkau berkenan, sebab tanpa Engkau aku tak berarti. Terima kasih Tuhan atas cintamu yang tak bersyarat bagiku. Oleh darahmu aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan tetaplah bersamaku selamanya. Engkau berkenan, sebab tanpa Engkau aku tak berarti. Sebab tanpa Engkau aku tak berarti.
Kita masuk doa syafaat. Ada di warta jemaat sebagian besar, tapi saya sebut khusus untuk warga jemaat yang sakit dan sementara dalam pemulihan, Bapak Yohanes L. S. Rerung, Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Bapak Pendeta JK Parantean, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Elma Parangan di Makassar, Ibu Yohana Mangiwa di Jakarta, Bapak Georgius Biu, Ibu Hermin Gantina, Ibu Barang Tikuali, Penatua Rio Rita Pakan, Ibu Dorce Tumbiri, Ibu Mahdalena Dalima, Bapak Lampung. Kita akan berdoa untuk anggota jemaat yang berhari ulang tahun, bersyukur bersama yang berulang tahun minggu ini. Berdoa untuk anggota jemaat yang sudah tak mampu mengikuti ibadah-ibadah seperti ini. Berdoa untuk pelayanan di jemaat ini 1 minggu ke depan. Tadi kita bersyukur untuk peneguhan sidi yang sudah dilakukan. Ada 2 keluarga yang berduka cita, keluarga almarhum Andarias Ambalinggi dan keluarga almarhum Flora Sempang, tante dari Olin Diamata. Kita juga berdoa untuk penyelesaian Gunung Bunga Lalan dan penulisan buku sejarah Gereja Toraja, berdoa untuk pemerintah dan juga untuk kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau menyayangi kami ketika Engkau masih mau berbicara kepada kami melalui bacaan firman, melalui khotbah. Roh Kudus akan terus berbicara di hati kami. Kami yang ada di sini, juga saudara-saudara yang mendengar melalui live streaming, atau saudara-saudara yang mungkin akan mendengarnya melalui YouTube. Engkau bekerja dengan berbagai cara untuk membawa orang kepada kehidupan yang damai sejahtera, penuh pertobatan dan penyerahan diri. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau membuat kami mengalami persekutuan dengan sesama dan dengan Tuhan dalam ibadah ini. Engkau juga sudah memberikan kepada kami kemampuan untuk mengalami kehadiran-Mu. Perkenankan kami bersyukur bersama semua yang berhari ulang tahun. Engkaulah Allah yang sudah memberi usia kepada mereka dan akan menjaga masa depan mereka lagi. Ingatlah ya Tuhan, anak-anak kami semua dalam pertumbuhan, dalam dunia pendidikan, dalam pergumulan, tapi juga di dalam mencari pekerjaan. Ingatlah anggota jemaat yang berhari ulang tahun dan penuh syukur. Ingatlah juga anggota jemaat yang sudah tidak mampu lagi datang ke gereja karena kelemahan fisik. Engkau akan terus membuat mereka mengalami damai di usia mereka yang sudah lanjut. Ingatlah pelayanan yang dilakukan di jemaat ini 1 minggu ke depan oleh majelis, oleh OIG, dan semua anggota jemaat yang menerima pelayanan. Kami bersyukur untuk peneguhan sidi yang sudah dilakukan tadi. Doa kami untuk 41 anak yang sudah menjalani peneguhan sidi, buat mereka betul-betul menjadi makin dewasa. Berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka, keluarga Andarias Ambalinggi, keluarga almarhum Flora Sempang. Tuhan, kami berdoa juga untuk kegiatan di jemaat ini dalam rangka penyelesaian penuntasan pembangunan Gedung Bunga Lalan, tapi juga kerja keras sedang menulis buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Ya Tuhan, ingatlah pemerintah kami. Engkaulah yang memberi kepada mereka kesempatan untuk memerintah di negeri ini. Dan karena itu, bantulah mereka untuk melakukan tugas dengan baik dan benar. Bantu mereka untuk membasmi korupsi. Bantu mereka untuk membagi secara adil hasil sumber daya alam yang maha kaya yang Tuhan berikan kepada kami, dan hentikan semua kegiatan yang merusak kesejahteraan bangsa ini. Sempurnakanlah doa kami saat ini ya Tuhan, dan kami mau menggunakan sedikit waktu teduh untuk menyampaikan doa di hati kami masing-masing. Ya Tuhan, Engkau sambut jiwa yang berdoa. Kami akhiri syafaat ini dengan berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara umat Tuhan yang ada di sini dan ada di live streaming, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai manusia berdosa yang dianugerahi keselamatan. Hari ini petunjuk hidup baru dari Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mars Gereja Toraja. Pergilah kamu, jalanilah kehidupanmu dengan kerelaan hati dan dalam iman yang teguh kepada Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. I.E. Panggalo MTH yang Tuhan telah pakai dengan begitu besar kuasanya sehingga beliau dapat memberitakan firman pada malam hari ini dengan penuh sukacita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lewi yang telah memberikan kesaksian lewat pujian, dan kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-79 Gereja Toraja. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyikan nyanyian syukur kita dengan penuh sukacita dan bersorak-sorai karena kita adalah pemenang di dalam Kristus. Kita adalah pemenang melawan iblis melalui darah Yesus Kristus. Lebih dari pemenang. Dalam
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you.